Jumpa lagi sobat pembelajar untuk video saya yang kesekian kalinya. Kali ini saya ingin mengajak sobat pembelajar pemula untuk mengenal apa itu PSU komputer atau yang sering disebut dengan power supply unit. Nanti kita akan belajar dalam video ini apa itu power supply unit, kemudian fungsinya apa, kemudian lagi kita akan mengenal bagian-bagian dari PSU unit, dan kita juga akan mengenal tegangan berapa saja yang ada pada power supply unit ini. Nah, kita lanjut ya sobat belajar ya. Power supply unit. Apa itu power supply unit? Power supply unit merupakan penyedia sumber arus listrik untuk semua bagian pada sebuah unit komputer. PSU mengolah tegangan input AC dari PLN bertegangan tinggi, yaitu 220 volt atau 220 volt, sehingga menjadi beberapa tegangan output DC yang arus listriknya rendah sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing bagian unit komputer. Power supply menggunakan sistem switching power atau yang lebih dikenal dengan switching mode power supply, yaitu sistem yang menggunakan metode pensaklaran tegangan dengan frekuensi tertentu. Hasil dari pensaklaran ini berupa sinyal yang diinduksikan ke sebuah transformator primer yang lebih dikenal dengan trafo ya sobat pembelajar ya, menghasilkan beberapa tegangan output pada sekunder transformator maksud saya, yang kemudian diarahkan dengan dioda dan elko. Dioda dan elko ini merupakan perangkat elektronika yang ada di dalam power supply unit tersebut. Nah, di sini mengapa power supply diperlukan untuk setiap perangkat elektronika. Untuk perangkat elektronika yang kompleks seperti komputer, radio, TV, serta banyak sekali perangkat elektronika yang lain, di dalamnya memerlukan arus listrik DC atau tegangan rendah yang terdapat pada rangkaian elektronik power supply dengan besaran tegangan yang berbeda-beda. Sementara sumber listrik dari stop kontak atau listrik yang ada di rumah dari PLN itu bertegangan tinggi atau tegangan AC, yaitu 220 volt seperti yang saya sebutkan tadi ya sobat belajar. Nah, fungsi dari power supply yaitu untuk mengubah arus AC tersebut menjadi arus listrik dengan besar tegangan yang sesuai dengan kebutuhan tiap peralatan dalam perangkat elektronika tersebut. Nah, di sini saya garis bawahi kebutuhan tiap peralatan pada perangkat elektronika tersebut. Kalau di komputer atau di sebuah PC, setiap perangkat seperti hard disk, kemudian motherboard, kemudian RAM, itu contohnya tadi ya, 3 contoh tersebut itu memerlukan tegangan DC yang berbeda-beda. Kita lanjutkan lagi sobat belajar agar nanti lebih paham tentang arus listrik DC pada power supply. Nah, kita kenal dulu bagian dari power supply unit. Yang pertama, AC in socket. AC in socket berisi 3 pin yang terdiri dari 2 pin untuk tegangan AC dan 1 pin untuk ground. Penyambungan ground pada power supply komputer sangat penting untuk menetralisir tegangan bocor atau kejutan listrik pada proses induksi SMPS. Di sini pada gambar ini 3 pin tersebut adalah 3 pin ini ya, pin 1, 2, dan 3 ini. Pin 2 di sini yang tengah ini itu digunakan untuk ground. Sedangkan pin 1 dan pin 2 ini tegangan listrik plus dan minus dari stop kontak atau dari PLN. Tegangan yang bocor ini tidak mematikan, namun jika tersentuh dapat mengagetkan, dan bahayanya bagi komputer dapat menyebabkan kejutan listrik bagi mainboard atau motherboard, sehingga kemungkinan dapat membuat sistem suatu komputer menjadi hang atau terhenti. Nah, biasanya menurut pengalaman saya, tegangan listrik yang dari rumah yang groundnya kurang bagus itu dapat menyebabkan
kejutan-kejutan listrik, walaupun tegangannya rendah, tetapi cukup membahayakan juga ya untuk komputer kita. Teknisi yang tidak terbiasa, dia akan terkejut jika tersentuh casing dari sebuah komputer. Nah, saya berbagi tips untuk pengalaman. Jika di rumah sobat pembelajar groundnya kurang bagus, atau sering sekali merasa terkejut karena tersentuh dengan casing, terkejut karena strom, cara menetralisirnya adalah dengan cara menghubungkan skrup yang ada di bagian belakang dari casing ke tembok rumah atau langsung ke tanah dengan kabel. Biasanya akan menetralisir dari kejutan listrik pada CPU. Oke, kita lanjut untuk bagian power supply yang kedua. Bagian power supply komputer yang kedua adalah modul switching, mode power supply atau SMPS. Nah, gambar ini adalah gambar modul switchingnya. Nah, yang disebut dengan trafonya ada di bagian tengah, biasanya yang ada kumparan kuningannya, kabel kawat-kawat kuningan itu ada di bagian tengah biasanya. Nah, modul ini berisi rangkaian pemroses tegangan AC input menjadi beberapa tegangan DC. Dalam modul SMPS terdapat dua unit power supply, yaitu standby power supply dan main power supply. Standby power supply menghasilkan tegangan output 5 volt DC dengan arus sekitar 2 ampere. Digunakan untuk tegangan standby bagi motherboard. Standby power supply ini langsung menyala saat pertama kali komputer dihubungkan ke jala-jala listrik, sehingga tidak tergantung pada kontrol dari motherboard. Ini maksudnya adalah jika pada saat sobat pembelajar pemula memberikan perintah sleep pada sebuah komputer, nah yang bekerja adalah standby power supply ini. Atau pada saat sobat pembelajar pemula membiarkan beberapa saat komputernya, kemudian komputer tersebut layarnya menjadi gelap atau mati secara otomatis, dan kemudian lampu dari CPU-nya berkedip, itu biasanya PC sedang melaksanakan standby power supply ini. Ini fungsinya untuk apa? Biasanya untuk penghematan daya. Sedangkan main power supply menghasilkan beberapa tegangan output yang dibutuhkan oleh motherboard dan beberapa bagian komputer lainnya. Keluaran dari main power supply berupa tegangan 3,3 volt positif, 12 volt positif, dan 12 volt negatif, serta 5 volt positif dan 5 volt negatif. Main power supply dapat menyala jika komputer dihidupkan dengan menekan tombol power. Nah, inilah perbedaan di mana switching ini ada dua unit power supply di dalamnya, yaitu standby power supply dan main power supply. Kita lanjutkan bagian power supply berikutnya adalah yang ketiga, DC output socket. DC output socket merupakan soket konektor yang berisi tegangan DC. Output ini berasal dari modul SMPS. Soket ini ada beberapa macam, yaitu soket 20 plus 4 pin yang menuju ke mainboard, kemudian soket 4 pin IDE hard disk atau DVD, CD atau DVD, soket 1 berisi kabel berwarna merah, yaitu tegangannya 5 volt, satu kabel warna kuning, tegangannya 12 volt positif, dan dua kabel warna hitam, itu ground, atau tegangannya 0 volt. Soket 4 pin ke motherboard untuk power processor. Soket ini berisi dua kabel, biasanya warna kuning 12 volt, positif 12 volt, dan dua kabel warna hitam, yaitu ground. Soket 4 pin ke floppy atau ke disk drive ya maksudnya. Soket berisi satu kabel warna merah 5 volt, tegangan 5 volt, satu kabel warna kuning 12 volt, dan dua kabel warna hitam
yaitu ground. Dan terakhir adalah soket 6 pin PCI Express konektor. Soket ini berisi tegangan 12 volt dan ground 0 volt. Nah, ini ya maksudnya ya, kabel-kabel yang berwarna-warni ini ada tegangan arusnya, dan ada juga tegangan 3,3 volt. Lanjutkan. Kemudian yang keempat adalah fan cooler, pendingin. Fungsinya adalah pendingin dari PSU tersebut atau power supply unit tersebut. Sebetulnya pada modul SMPS sudah ada pendingin berupa plat aluminium, namun karena seluruh casing power supply yang tertutup, maka panas tidak bisa dibuang keluar dengan sempurna, sehingga harus dibantu dengan menggunakan sebuah fan cooler. Kita lanjutkan lagi. Casing power supply. Yang kelima adalah casing power supply. Casing power supply terbuat dari logam yang dimaksud untuk melindungi bagian-bagian komputer lain dari induksi gelombang elektromagnetik atau sering disebut dengan electromagnetic induction, yang merupakan efek dari proses pensaklaran SMPS. Gelombang elektromagnetik ini bisa menyebabkan noise pada sinyal audio dan video dan dapat mengganggu sinyal bus pada motherboard. Jika sebuah PSU tidak ditutup dengan casing yang cukup baik, maka dia bisa menimbulkan gelombang elektromagnetik. Nah, pengaruhnya di audio dan video. Biasanya audionya kadang-kadang kurang nyaring, bisa jadi. Kemudian videonya juga kadang-kadang ada gangguan-gangguan pada tampilan layarnya. Sedangkan mengganggu sinyal bus ini pada motherboard, bus ini fungsinya jalur arus ya, pengantar arus data. Bentuknya kalau secara fisik itu adalah di motherboard ada semacam garis, kayak garis itu. Sebenarnya itu kabel tipis yang dibuat untuk menghubungkan satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Nah, itu sinyal busnya ini akan mempengaruhi sekali ya. Jadi artinya komputer bisa jadi menjadi lambat karena kita kesalahan dalam memilih sebuah power supply. Jadi sebaiknya memilih power supply atau mengganti suatu power supply untuk motherboard itu casingnya cukup bagus untuk sebagai penghalang dari gelombang elektromagnetiknya. Kita lanjut sobat belajar. Kita lihat lagi sekarang internal set CPU seperti ini. Jika sebuah PSU, maksud saya, internal set dari sebuah PSU itu jika dirangkai menjadi satu bagian seperti ini. Ini ada terdapat cooling fan-nya. Kemudian di bagian ini ada power switch AC in socket. Sedangkan di bagian-bagian yang lain ini sebenarnya trafonya ada di tengah ini. Nah, ini tadi yang disebutkan bahwa power supply unit ini sudah memiliki pendingin berupa lempengan aluminium. Panas dari perangkat-perangkat yang ada di dalamnya ini tidak dibuang keluar, maka harus dibantu dengan cooling fan ini. Nah, disinilah yang kabel-kabel tadi bisa dilihat di sini. Kalau yang berwarna merah itu biasanya arusnya 5 volt. Kemudian yang hitam itu berupa ground. Kemudian yang berwarna kuning 12 volt plus 12 volt. Kemudian yang orange itu 3,3 volt plus. Sedangkan warna coklat itu berupa sensi, dan purple atau ungu itu juga berarus 5 volt. Ini yang difungsikan untuk standby power tadi. Sedangkan green untuk yang warna hijau ini untuk fungsinya untuk menyalakan komputernya ya, perangkat-perangkat komputer di dalamnya. Jadi pada saat kita menekan tombol power, yang berfungsi atau yang bekerja adalah kabel berwarna hijau ini. Sedangkan yang berwarna biru itu juga 12 volt tapi negatif. Sedangkan yang putih itu juga 5 volt juga negatif.
Untuk mengukur tegangan, tegangan ini apakah power supply ini drop atau tidak pada saat kita perbaikan. Biasanya gini kasusnya, komputer kipasnya menyala tetapi tidak menampilkan apa-apa. Bukan berarti itu kesalahan satu, bisa jadi RAM-nya bermasalah, terutama pada VGA onboard itu RAM-nya bermasalah. Bisa jadi dia salah satu tegangan dari PSU ini itu tegangannya drop. Untuk mengetahui bagaimana tegangan itu drop atau tidak, kita bisa gunakan avometer atau multitester. Kita coba ukur dengan cara merubah saklar dari avometer tersebut ke tegangan DC. Kemudian untuk yang kabel merah atau kutub merah, misal kita mau mencoba mengukur tegangan 12 voltnya, yang merah dicolok ke dalam salah satu kabel kuning, sedangkan yang hitam ke groundnya. Nah, disitu akan terlihat, ditunjukkan dari avometer apakah tegangan dari 12 voltnya ini sudah berupa 12 volt atau belum. Yang bagus adalah toleransi dari power supply itu hanya sebanyak 5%, paling besar itu. Kalau lebih dari 5%, misalkan 10%, ada baiknya power supply tersebut sudah diganti saja. Nah, itu cara untuk mengukur tegangan apakah power supply itu drop atau tidak menggunakan avometer. Mungkin akan saya buatkan di video yang lain ya, bagaimana cara mengukur tegangan dari sebuah PSU ini menggunakan avometer. Lanjutkan. Nah, kita akan mengenal 24 pin output DC power pada PSU. Tadi sudah saya sebutkan warna-warna tegangan, warna-warna dan tegangan yang ada pada kabel PSU ya, sobat belajar ya. Nah, untuk tabelnya lebih jelasnya bisa sobat belajar simak di sini. Kita lanjutkan sobat belajar. Konektor 20 atau 24 pin ATX. Nah, ini yang kita titik beratkan di 4 pin ini. Nah, kalau model lama, power ATX model lama itu jumlahnya biasanya 20 pin saja di motherboard itu. Motherboard model lama yang digunakan biasanya 24 pin. 20 pin maksud saya, 20 pin. Sedangkan 4 pin ini berupa pin tambahan. Jadi kita bisa gunakan, bisa juga tidak. Tergantung dari tipe motherboardnya. Kita lanjutkan lagi. Nah, soket 4 pin yang ke IDE, hard disk dan CD atau DVD. Nah, kita akan mengenal ada 2 buah pin biasanya di dalam 2 buah kabel yang berisi 4 pin pada sebuah power supply unit. Nah, yang model seperti ini itu disebut molek konektor atau biasanya dikenal untuk hard disk paralel ATA. Sedangkan yang model seperti ini untuk serial ATA konektor atau SATA konektor. 4 pin peripheral power konektor atau molek konektor. Konektor ini digunakan untuk memberikan tegangan terhadap berbagai hardware seperti hard disk, CD, DVD room, dan kipas tambahan pada casing. Jadi ini hard disk biasanya digunakan hard disk PATA. Sekali lagi, hard disk paralel yang bisa diparalel atau digabungkan dalam satu kabel. Sedangkan bisa juga di power molek, konektor molek ini bisa digunakan untuk kipas casing tambahan. Dan untuk SATA power konektor ini memberikan tegangan terhadap hardware yang menggunakan port SATA seperti hard disk SATA dan juga CD atau DVD room SATA. Konektor ini memiliki tegangan yaitu 3,3 volt, 5 volt, dan 12 volt. 3,3 voltnya yang warna orange, kemudian 12 voltnya warna kuning, dan 5 voltnya yang berwarna merah. Yang hitam ini adalah ground. Jadi sekali lagi, kalau sobat belajar ingin mencoba mencek atau mentes bahwa jika power supply tersebut apakah dia tegangan masuknya sesuai, sobat belajar coba menggunakan avometer. Misalkan sobat belajar ingin mencoba ukuran tegangan pada kabel kuning apakah sudah 12 volt
dengan toleransi 5%. Kabel merah dari apometer silakan colok ke dalam salah satu lubang ini, salah satu lubang kuning ini, dan yang satunya ke lubang ground atau yang hitam. Nah, di situ apometer akan menunjukkan apakah tegangan power supply outputnya ini sudah 12 volt atau belum. Jika di atas 5% toleransi, saya sarankan untuk diganti saja power supply-nya, karena itu akan mempengaruhi kinerja dari semua perangkat yang ada di dalam sebuah komputer, ke mainboardnya, ke harddisknya, itu akan lebih cepat mengalami kerusakan. Lanjutkan, ATX 4 pin power connector. Konektor ini digunakan sebagai pemberi tegangan untuk prosesor. Konektor ini juga sudah mulai dipakai sejak prosesor sekelas Pentium 4 sehingga yang terbaru saat ini. Jadi pada jenis prosesor sekelas Pentium 4 ke bawah, konektor ini tidak perlu digunakan. Nah, ini 4 pin ini tegangannya 12 volt. Kabelnya warna kuning dengan juga warna hitam. Hanya 4 pin ini. 4 pin yang untuk power prosesor ya sobat belajar ya. Beda dengan 4 pin yang 4 pin tambahan dari ATX power. Yuk sobat belajar ya. Nah, sekarang konektor untuk floppy disk drive. Floppy disk drive ini, konektor ini khusus digunakan untuk floppy disk drive ataupun external audio card. Karena penggunaan floppy disk drive sekarang sangat jarang, maka konektor ini jarang digunakan. Nah, ini ada beberapa kesalahan untuk sobat pembelajar. Kadang-kadang saya menemukan sobat pembelajar memasang, yang baru belajar merakit komputer, memasang konektor ini ke mainboard. Lalu masangnya kemana? Biasanya dipasangkan di power kipas tambahan yang ada di mainboard, pendingin tambahan. Nah, ini hati-hati sekali sobat pembelajar. Tegangannya ini 12 volt. Kalau sobat pembelajar pasang, maka motherboard akan mengalami konsleting, sehingga akan beberapa perangkat terutama IC akan terbakar, motherboardnya akan mati sobat pembelajar. Nah, ini khusus, sekali lagi khusus untuk floppy disk drive, tidak dipasang ke mainboard. Sekali lagi, ATX 6 pin PCI Express connector. Nah, konektor jenis ini digunakan untuk memberikan daya tambahan pada perangkat VGA card atau kartu grafis yang berjenis PCI Express, karena VGA card jenis PCI Express ini membutuhkan daya yang lebih dibandingkan dengan VGA jenis lainnya. Terdiri dari 3 pin warna kuning 12 volt dan 3 pin warna hitam ke ground. Nah, PCI Express VGA PCI Express ini biasanya nih sobat pembelajar yang senang dengan gaming menggunakan PC. Nah, VGA cardnya biasanya VGA card yang beresolusi tinggi nih. Nah, ini digunakan untuk power supply tersebut ya. Sekali lagi, dipasangkan di bagian dari kabel ini, dipasangkan ke VGA card. Nah, demikian sobat belajar yang bisa saya bagikan tentang power supply unit. Semoga bisa memberi sedikit pencerahan untuk sobat belajar pemula, fungsi dari power supply, kemudian tegangan apa saja yang ada di dalam, tegangan berapa saja yang ada pada power supply unit, kemudian apa itu fungsinya power supply unit, dan kabel-kabel yang harus dipasang di mana saja. Demikian sobat belajar yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat, dan kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sobat belajar.